Shalom, selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan sudah boleh menolong, menjaga kita, memelihara kita sampai saat ini. Nah, di pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita akan melakukan devosi terlebih dahulu. Sebelumnya, pada ajak anak-anak, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga, memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami di hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami, biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan, itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, itu boleh membuat kami belajar lebih lagi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan yang akan kita pelajari di pagi hari ini terambil di dalam kitab Esra. Ya, di dalam kitab Esra, yaitu Esra 8 ayat 1 sampai 36. Ya, anak-anak boleh mengambil Alkitabnya masing-masing. Anak-anak boleh membuka dan Pak Handri akan membacakan untuk kita semua anak-anak boleh mengikuti dari rumah. Esra 8 ayat 1 sampai 36. Tetapi Pak Handri tidak akan membaca semuanya. Pak Handri akan baca mulai dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, ayatnya yang ke-21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca di pagi hari ini. Ya, jadi kalau anak-anak boleh mengingat kembali kemarin Pak Almosen sudah membawa firman Tuhan dari Esra 7. Di situ menceritakan bahwa Esra merupakan seseorang yang sangat dipercaya oleh raja pada saat itu, sehingga Esra diberi kuasa untuk mengatur kebaktian dalam rumah Tuhan. Ya, jadi Esra diangkat untuk berkuasa untuk mengatur kebaktian dalam rumah Tuhan. Nah, akhirnya Esra menghadap raja. Terus Esra meminta kepada raja bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem, ke bait Allah. Terus mereka akan memberikan persembahan di sana kepada Allah. Nah, akhirnya raja mengizinkan Esra, dan Esra mengumpulkan orang-orang dan mereka berangkat ke Yerusalem untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika mereka berangkat ke Yerusalem itu, Esra pada saat itu
dia tidak meminta pertolongan dari raja untuk memberikan pengawal, dia tidak meminta pertolongan dari raja untuk memberikan prajurit-prajurit untuk mengawal mereka kembali ke Yerusalem. Dan pada saat mereka kembali, pastinya mereka membawa banyak harta benda untuk dipersembahkan kepada Allah di Yerusalem. Nah, yang kembali ke Yerusalem itu bukan adalah orang-orang yang sudah berlatih menjadi prajurit yang sudah pernah berperang, bukan. Mereka adalah orang-orang Israel yang biasa, ya. Namun di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23 di situ diceritakan bahwa ketika mereka sampai di suatu tempat, akhirnya Ezra mengajak orang-orang yang bersama-sama dia untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Sebab mungkin saja dalam perjalanan itu mereka akan dirampok oleh perampok-perampok, mengambil barang-barang mereka sampai mereka juga bisa dibunuh. Tapi Ezra mengajak orang-orang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena sebelum mereka berangkat, Ezra sudah katakan kepada raja bahwa dia tidak meminta prajurit, karena dia percaya dalam perjalanan mereka Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan menjaga mereka, dan Tuhan akan menyertai mereka sehingga mereka bisa sampai di Yerusalem dengan selamat. Nah, akhirnya Ezra mengajak orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk berpuasa dan berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga dan menyertai mereka sehingga mereka bisa selamat sampai di Yerusalem. Nah, akhirnya kalau kita baca di ayatnya ke-23 di situ katakan, jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjaga dan menyertai mereka sampai di Yerusalem dengan selamat. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Ya, contohnya pada saat ini saja kita dilanda dengan virus corona, ya. Jadi virus corona sedang menyebar di seluruh dunia. Virus corona ini adalah salah satu virus yang mematikan. Ya, kalau anak-anak lihat di berita sekarang banyak sekali berita-berita yang memperlihatkan bahwa banyak orang yang meninggal diakibatkan oleh virus corona ini. Hal ini membuat sehingga kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, contohnya misalkan, karena virus corona ini akhirnya sekarang anak-anak tidak bisa belajar di sekolah. Kita harus belajar dari rumah. Mungkin hal ini membuat sehingga anak-anak merasa tidak nyaman, merasa bahwa belajar dari rumah itu sangat sulit. Mungkin waktu kita belajar saat Google Meet sinyalnya hilang, sinyalnya susah, terus Google Meet-nya terjeda-jeda, akhirnya kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan membuat kita kesusahan dalam mengikuti pembelajaran. Namun Pak Andre mau sampaikan kepada anak-anak bahwa dalam setiap masalah kita hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong kita. Ya, hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Tidak ada seseorang pun yang mampu untuk menolong kita. Bahkan dalam setiap masalah yang kita alami saat ini, Pak Andre pun tidak mampu untuk menolong anak-anak supaya anak-anak datang belajar di sekolah. Tidak, karena kalau Pak Andre menolong anak-anak untuk datang belajar di sekolah, maka anak-anak juga bisa sakit nanti, mungkin terkena virus corona. Pak Andre juga bisa nanti sakit. Ya, orang tua pun tidak bisa menolong anak-anak untuk membuat anak-anak sehingga bisa belajar dengan baik di sekolah. Tapi hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua kita untuk bagaimana menjaga dan memelihara kita, memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak keluar dari rumah. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa menolong kita dari setiap permasalahan kita. Ya, mungkin anak-anak kesusahan belajar dari rumah, tidak mengerti pelajaran. Ya, minta pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan yang dapat memberikan hikmat pengetahuan kepada kita agar kita dapat mengerti pelajaran yang kita pelajari. Ya, nah, sama seperti Ezra tadi, dia membawa harta yang banyak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin dia dan gerombolannya itu akan dirampok, dibunuh, tapi dia percaya hanya kepada Tuhan dan dia berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu, bagi anak-anak di rumah,
Bila kita mempunyai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari setiap masalah kita. Tuhanlah yang satu-satunya yang dapat menjaga kita dan menolong kita. Ya, tidak ada orang lain, tidak ada satu manusia pun yang dapat menolong kita. Tapi hanyalah Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Hal itu terbukti dari apa? Dari bagaimana dia mengorbankan kehidupannya untuk mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kita adalah manusia berdosa yang tidak layak untuk diselamatkan. Dan kita pun juga tidak bisa meminta orang lain untuk menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Dan dia rela mengorbankan kehidupannya untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan oleh sebab itu, bila kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, apapun itu, marilah kita menghadap Tuhan, kita cari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Karena dengan pertolongan Tuhan, Tuhanlah yang menjaga kita sehingga kita masih bisa ada sampai saat ini. Oleh sebab itu, Pak Handri mau mengajak anak-anak di saat ini, baiklah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan untuk setiap permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita meminta kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong setiap kehidupan kita, menjaga kita sehingga kita bisa melewati setiap hari-hari kita dengan baik. Kita boleh bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan Yesus boleh menjaga dan menolong kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, di saat ini kami boleh belajar bahwa dalam setiap kehidupan kami mungkin banyak masalah Tuhan, banyak pergumulan, tetapi kami mau belajar Tuhan bahwa bila kami ada masalah, kami hanya lari kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, meminta setiap pertolongan dari Tuhan, karena kami yakin dan percaya pertolongan dari manusia adalah sia-sia, tapi pertolongan dari Tuhan adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih setiap aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga menyertai kami, anak-anak yang akan belajar, Tuhan berikan hikmat-Mu, kebentaran ke atas kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Oke, demikian devosi kita di pagi hari ini. Anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.